Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jelita Sibarani dengan NIM 11S23007 dari Prodi Informatika Angkatan 2023. Dalam video ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia jaringan komputer, yaitu model OSI dan kegunaannya. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsep model OSI, fungsi setiap lapisannya, serta bagaimana model ini digunakan untuk mendukung komunikasi data yang efisien dalam jaringan komputer. Untuk yang pertama, kita akan membahas apa itu OSI model atau model OSI. Model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja jaringan yang membagi arsitektur komunikasi data menjadi 7 lapisan logis. Lapisan bawah menangani sinyal listrik, data biner, dan pengalihan jaringan. Sedangkan lapisan atas fokus pada permintaan, respon, representasi data, dan protokol dari sudut pandang pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 7 layer OSI. Nah, untuk yang pertama, yang paling awal kita akan membahas physical layer, di mana kegunaannya untuk mengatur transmisi bit melalui media fisik. Yang kedua, data link layer, untuk menjamin transfer data antar perangkat tanpa kesalahan. Yang ketiga, ada network layer, di mana kegunaannya untuk mengelola pengalamatan logis dan routing data. Yang keempat, transport layer, di mana kegunaannya untuk memastikan pengirim data yang andal dan teratur. Yang kelima, session layer, di mana kegunaannya untuk mengatur sesi komunikasi antara perangkat. Yang keenam, ada presentation layer, di mana kegunaannya ini untuk mengonversi dan mengamankan format data. Yang ketujuh adalah aplikasi layer, di mana kegunaannya untuk menyediakan antarmuka dan layanan untuk aplikasi pengguna. Di bagian sini kita akan melihat protokol-protokol yang biasa digunakan pada OSI layer. Untuk yang pertama ada fisikal, biasanya menggunakan RS232, pada data link menggunakan Ethernet, pada network menggunakan IP, pada transport menggunakan TCP, pada session menggunakan session establishment in TCP, pada yang keenam ada HTML, doc, dan sebagainya, pada lapisan yang terakhir, application bisa menggunakan DNS, WWW, atau HTTP. Pada selanjutnya, saya akan menjelaskan layer per layer dari OSI tersebut. Untuk yang pertama, kita akan membahas yang paling dasar, yaitu physical layer. Physical layer adalah lapisan pertama pada OSI yang bertanggung jawab untuk transmisi akhir bit data digital dari lapisan fisik perangkat pengirim melalui media komunikasi jaringan ke lapisan fisik perangkat penerima. Contoh teknologi lapisan fisik atau physical layer ini contohnya itu kabel Ethernet dan hub. Perangkat seperti hub dan reaper merupakan perangkat yang sering yang digunakan atau beroperasi pada lapisan ini. Seperti contohnya konektor kabel. Data pada lapisan ini ditransmisikan menggunakan jenis sinyal yang didukung oleh media fisik seperti tegangan listrik, frekuensi radio, atau pulsa cahaya inframerah atau bias. Selanjutnya kita masuk pada layer data link layer. Ketika menerima data dari lapisan fisik atau physical layer, lapisan data link memeriksa kesalahan transmisi fisik dan melumpuhkan bit menjadi frame data. Lapisan ini juga mengelola skema pengalamatan fisik seperti alamat MIC dalam jaringan Ethernet, serta mengontrol akses perangkat jaringan ke media fisik. Karena terlalu kompleksitas, lapisan data link sering dibagi menjadi dua lapisan. Yang pertama ada media access control atau MIC, dan yang kedua ada logical link control atau LLC. Selanjutnya kita akan membahas network layer. Pada bagian network layer ini, dia bertugas untuk menambahkan konsep routing di atas lapisan data link. Ketika data mencapai lapisan ini, alamat sumber dan tujuan pada setiap frame diperiksa untuk menentukan apakah data telah sampai ke tujuan akhir atau belum. Jika sudah, lapisan 3 atau network layer ini akan memformat data ke dalam paket untuk diteruskan ke lapisan selanjutnya atau lapisan transport. Jika belum, alamat tujuan diperbarui dan frame diteruskan ke lapisan yang lebih rendah. Untuk mendukung routing, lapisan jaringan mengelola alamat logis seperti alamat IP pada perangkat jaringan. Lapisan ini juga menangani
pemetaan antara alamat logis dan alamat fisik. Misalnya menggunakan protokol ARP atau Address Resolution Protocol pada IPv4 atau NDP, Nickball Discovery Protocol pada IPv6. Selanjutnya kita masuk ke layer transport layer. Pada lapisan transport layer ini, dia bertugas untuk menyediakan data melalui koneksi jaringan. Protokol seperti TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol merupakan kontrol protokol umum pada lapisan ini. Lapisan ini mendukung berbagai kemampuan opsional seperti pemulihan kesalahan, pengendalian aliran, dan dukungan retransmisi. Selanjutnya ada session layer. Session layer ini bertugas untuk mengelola urutan dan aliran peristiwa yang memulai dan mengakhiri koneksi jaringan. Pada lapisan 5 atau session layer ini, lapisan ini dirancang untuk mendukung berbagai jenis koneksi yang dapat dibuat secara dinamis dan dijalankan pada jaringan tertentu. Selanjutnya kita masuk pada presentation layer, di mana pada presentation layer ini memiliki fungsi yang paling sederhana dibandingkan dengan elemen-elemen model OSI yang lainnya. Pada lapisan 6 atau presentation layer ini, uh, tugasnya untuk menangani pengelolaan sintaks data pesan, seperti konversi format secara inskripsi dan inskripsi data yang dibutuhkan untuk mendukung lapisan aplikasi di atasnya. Selanjutnya untuk lapisan terakhir atau application layer. Application layer ini bertugas untuk menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi pengguna akhir. Layanan ini berupa protokol yang bekerja dan dengan data pengguna. Seperti contohnya dalam aplikasi browser web, protokol HTTP pada lapisan aplikasi menyusun data yang diperlukan untuk mengirim dan menerima konten halaman web. Lapisan ini menyediakan data kepada dan menerima data dari lapisan presentasi atau presentation layer. Selanjutnya kita akan membahas kenapa kita harus menggunakan OSI model. Maka saya akan membahas keuntungan menggunakan OSI model. Dengan menggunakan model ini akan membantu kita memahami cara kerja jaringan dengan struktur yang terorganisir. Selain itu, model ini memungkinkan perangkat dan protokol dari berbagai vendor untuk bekerjasama dengan baik. Untuk kesimpulannya, saya akan menyimpulkan apa yang telah saya terangkan dan paparkan tadi. Maka saya menyimpulkan kalau model OSI adalah fondasi penting dalam memahami komunikasi data di jaringan. Dengan memahami fungsi dari setiap lapisannya, kita dapat mengelola, memecahkan masalah, dan mengoptimalkan jaringan secara lebih efektif. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan saya, mohon maaf. Dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Terima kasih.